Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Hafsa Nur Hamidah dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 5. Saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang diampu oleh Ustadz Rifki Mulia Rahman, ME. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan metode pembelajaran yang ada pada Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Mataku. Jadi sebelumnya saya pernah mengabdi selama setahun di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Mataku. Walaupun demikian, insya Allah informasi saya benar, karena saya langsung mewawancarai guru dan santri yang pernah mengajar dan belajar di sana. Langsung saja. Jadi tes masuk ke Ponpes Al-Quran Mataku ini hanya diperuntukkan hanya untuk penempatan kelas halaqah, yang dimana ujiannya itu berupa uji bacaan dan setoran hafalan yang dilakukan sebelum santri mulai mondok. Jadi ada 4 kelas halaqah di sana, yaitu ada halaqah Iqra yang diperuntukkan bagi santri yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian ada halaqah tahsin yang diperuntukkan untuk santri yang masih belum baik bacaan tajwid dan belum siap untuk menghafal Al-Qurannya. Kemudian ada halaqah tahsin yang diperuntukkan bagi santri yang masih belum baik bacaan Al-Qurannya. Kemudian ada halaqah tahfidz yang diperuntukkan bagi santri yang sudah baik bacaan tajwidnya dan sudah siap untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada halaqah murojaah, yaitu diperuntukkan bagi santri yang sudah menyelesaikan 20 putaran untuk menguatkan hafalan. Kemudian ada waktu pelaksanaan pembelajarannya, yaitu ada pada waktu pagi dari jam 6 sampai jam 7, kemudian duha setengah 9 sampai jam 10, kemudian ada halaqah siang yang pada jam setengah 2 sampai jam 3, kemudian ada halaqah malam yaitu di jam setengah 7 sampai jam 9. Kemudian ada pun metode menghafal yang dipakai di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Mataku, yaitu menggunakan metode kuantum Mataku, yang dimana metode ini hasil modifikasi dari metode Sulaimaniyah. Jadi dengan sistem 20 putaran atau 30 juz pertama. Jadi ada target yang dituju pada Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Mataku itu, yaitu targetnya yaitu hafal 30 juz perdana dalam waktu 1 tahun. Kemudian sistem 20 putaran itu ialah menghafal dari halaman 1 juz di setiap juz. Jadi halaman ke-1 di juz 1, kemudian halaman 1 di juz 2, halaman 1 di juz 3 sampai halaman 1 di juz 30 gitu. Kemudian itu dinamakan putaran pertama, putaran 1 gitu. Kemudian putaran keduanya itu yaitu di halaman kedua dari setiap juz juga. Jadi halaman kedua dari juz 1, halaman kedua dari juz 2, halaman kedua dari juz 3 sampai halaman kedua dari juz 30 gitu ya. Kemudian ada putaran ketiga, keempat, seterusnya sampai putaran ke-20 itu sama seperti itu ya. Jadi putaran ke-20-nya berarti halaman ke-20 dari setiap juz. Halaman ke-20 dari juz 1, halaman 20 dari juz 2, juz 3, halaman 20 dari juz 4 sampai halaman 20 sampai juz 30.
Kemudian santri yang sudah berada pada Halaqah Murojaah, jadi santri yang sudah selesai 20 putaran akan dipindahkan ke Halaqah Murojaah, yang dimana pada Halaqah Murojaah tersebut mereka mengulang kembali hafalan yang telah mereka hafal, yaitu mereka menghafal dari juz 1 kembali secara urut. Ya, kalau sudah ada di Halaqah Murojaah, mereka menghafal dari juz 1 lagi, juz 1 secara urut sampai juz 30. Dan pada Halaqah Murojaah ini sudah diterapkan sabaki dan manzil, yaitu sabaki mengulang hafalan yang baru dan manzil itu mengulang hafalan yang lama. Dan juga di setiap bulannya ada mukamal 1 juz. Dan di setiap semester ada mukamal setiap kelipatan 5. Jadi 1 sampai 5, 1 sampai 10, 1 sampai 15 gitu. Adapun cara menghafal Al-Quran yang dipakai santri yang saya wawancarai, yaitu yang pertama, ia membaca 1 halaman terlebih dahulu. Minimal itu 3 kali membaca sehalaman itu sampai ia familiar dengan ayat-ayat yang ingin dihafalnya. Kemudian setelah dibaca 1 halaman, santri tersebut memulai menghafal satu persatu ayat yang ingin dihafalnya, yaitu misalkan ayat 1 dihafal, kemudian sudah lancar, lanjut ayat kedua. Sesudah lancar, diulang lagi dari ayat pertama. Jadi ayat pertama, ayat kedua, kemudian nambah lagi ayat ketiga. Terus diulang lagi dari ayat pertama 1, 2, 3, terus tambah lagi ayat keempat, terus diulang lagi dari ayat pertama. Seperti itu sampai 1 halaman. Kemudian ada pun keunggulan dan kekurangan dari metode ini gitu ya. Jadi keunggulannya itu metode ini menggunakan aspek psikologi yang tujuannya supaya santri itu tidak mudah jenuh, tidak mudah mengeluh, tidak mudah galau gitu, dan tidak mudah bosan ketika menghafal Al-Quran. Bahkan santri bertambah semangat dalam menghafal Al-Qurannya, karena pada metode Sulaimaniyah ini mereka menghafal itu setiap juz itu semua dihafal gitu ya. Jadi dari juz 1 halaman pertamanya, terus langsung loncat ke juz 2 halaman pertama gitu. Jadi nggak monoton gitu. Jadi mereka tidak merasa bosan gitu ketika menghafal. Kemudian ada juga kekurangannya pada metode ini, yaitu mungkin masalah pertama itu dari diri santri itu sendiri. Jadi masalahnya pada niat santri itu sendiri. Jadi jika niat santri tersebut lurus, maka santri tersebut pasti akan mampu melaksanakan metode pembelajaran di pondok tersebut gitu ya. Mampu melaksanakan program secara keseluruhan. Jika niat santri yang salah, maka pasti akan mempengaruhi kesungguh-sungguhan dalam proses menghafal. Jadi santri akan malas, kemudian tidak semangat dalam menghafal. Kemudian kekurangan yang lainnya, mungkin ketika ada santri yang tidak bisa menyelesaikan program tersebut, maka santri itu akan mengalami kebingungan karena hafalan santri tersebut tidak akan tersambung atau terpotong gitu ya dalam setiap juznya. Jadi kan makanya pakai sistem putaran, jadi menghafalnya itu terpotong-potong gitu, lompat-lompat gitu. Jadi kalau santri belum selesai programnya, maka santri akan kebingungan gitu. Jadi sebisa mungkin ketika menghafal, santri harus memiliki niat yang sungguh-sungguh gitu, agar program tersebut itu
benar-benar dapat terlaksanakan gitu. Jadi selesai di pondok tersebut gitu. Jadi ketika keluar tidak pusing lagi. Mungkin cukup sekian dari penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.